semuanya, balik lagi di podcast Akrab Bersama oleh mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Nah, jadi seperti yang kalian tahu nih, podcast Akrab Bersama ini adalah podcast yang akan membahas tentang apa sih sebenarnya Sentra Tasik Berkarya, baik itu pementasannya atau penggarapannya. Dan bersama aku, Mael, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, jadi setelah minggu kemarin nih kita udah kedatangan bintang tamu koordinator pendidikan seni pertunjukan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi nih, yaitu dosen pengampu mata kuliah manajemen pagelaran seni, yaitu Bapak Muhammad Najamuddin. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang Elma. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Elma. Oke, gimana kesibukan Bapak akhir-akhir ini Pak? Oh ya, kalau berbicara kesibukan ya emang sibuk ya, karena emang saat ini kita lagi penginputan nilai ya dari mata kuliah yang ada di program studi. Terus itu juga kita baru selesai nih akreditasi di bawah LAM Kependidikan. Alhamdulillah program studi pendidikan seni pertunjukan terakreditasi unggul. Alhamdulillah Pak, ya. Melalui akreditasi kita unggul ini tentu peranan mahasiswa dalam meningkatkan popularitas di program studi saya kira sangat penting sekali pada saat kami akreditasi kemarin. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang terlibat aktif di dalam proses dari penyusunan dokumen akreditasi kemarin sampai dengan kita pelaksanaan asesmen lapangan sampai dengan hari ini kita udah mendapatkan sertifikatnya, sudah mendapatkan surat keputusan, dan ya syukur alhamdulillah perlu kita syukuri bersama, dan ini saya kira berita yang sangat sejuk sekali bagi program studi kita. Oke, berarti kemarin-kemarin lagi akreditasi Pak ya, sibuk-sibuknya, dan minggu-minggu ini lagi pengimputan nilai akhir Pak ya. Betul. Oke deh. Nah, terus karena tadi Bapak udah sharing tentang kesibukan Bapak, sekarang kita bergeser sedikit terkait Sentra Tasik Berkarya. Ya. Tahun ini SB udah tahun ke-12 Pak ya. Jadi seperti apa pandangan Bapak untuk SB tahun ini? Ya, saya kira SB ke-12 ini saya kira ini merupakan bagian momentum bagi mahasiswa dan program studi. Karena yang selama ini kita ketahui bahwa SB terakhir belakangan kita laksanakan dengan secara pandemi, terus itu juga kita bergeser dengan hybrid ya kemarin itu, dan terakhir ini kita menunjukkan bahwa kita akan melaksanakan secara totalitas di dalam SB ini, langsung ada penonton, ada pemain dan aktor. Saya kira kekaryaan nanti akan menjadi sebuah kebangkitan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memprogramkan pagelaran seni dan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah manajemen pagelaran seni. Jadi ini momentum yang perlu kita optimalkan di dalam SB 12 ini. Oke, nah terus nih Pak, dalam suatu pementasan kan pasti ada orang terlibat Pak ya di belakangnya. Betul. Nah, untuk penyelenggaraan SB tahun ini siapa saja sih Pak orang yang terlibat di baliknya? Ya, saya kira komponen-komponen di dalam SB ini sangat banyak ya yang terlibat. Tidak hanya mahasiswa, terus itu juga dosen di dalam pembimbing di dalam dua mata kuliah ini, tetapi juga ada pihak eksternal yang terlibat. Nah, eksternal yang selama ini yang sudah dijalin oleh mahasiswa ini sangat bagus, sudah mengikat begitu ya. Nah, tentu ini juga akan menjadi sebuah implikasi yang sangat positif bagi kita semua gitu. Nah, dan saya lihat di saat ini juga mengalami peningkatan gitu ya dari yang terlibat gitu ya. Tidak hanya lagi peranan dari internal, misalkan dari pengelola di program studi, dosen, dari pihak kampus, dari fakultas sendiri sangat mensupport dalam kegiatan ini. Misalkan dari proses kita penggunaan latihan, sarpras, semuanya sudah mulai disediakan, dan pihak eksternal kan juga keterlibatan selama ini Taman Budaya, pemerintah kota, dan terakhir dengan wali kota Banjarmasin. Nah, harapannya juga nanti juga akan tembus ya dari provinsi, dinas-dinas terkait yang terhubung di dalam kegiatan kita kali ini gitu. Oke deh, berarti banyak Pak ya pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini. Oke deh.
Nah, terus tadi Bapak udah nyinggung sedikit ya bahwa Sendera Tasik Berkarya ini merupakan mata kuliah Pak ya, manajemen pagelaran seni dan pagelaran seni. Nah, jadi saya mau tanya nih Pak, dalam manajemen Sendera Tasik Berkarya ini apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah ini? Ya, tentu saya kira berkaitan dengan tujuan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa itu harus mampu mengelola dan mengatur manajemen sebuah kegiatan gitu ya. Saya kira kaitannya dengan mengelola ini dalam kehidupan sehari-hari kita juga selalu kita kelola gitu ya. Nah, tapi pada konteks hal ini adalah kegiatan yang kita kelola di dalam sebuah pengkaryaan seni, di mana tentu berbeda konteksnya secara biasanya. Nah, yang paling terpenting yang harus dipersiapkan adalah perlu adanya sebuah capaian tujuan terhadap pelaksanaan yang akan kita tuju gitu ya. Ya tentu kaitannya dengan hal ini adalah SB12 yang menjadi momentum bagi kita. Bahasanya adalah kebangkitan SB ini, yang dimana bahwa hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luar sebagai pemilik dari kekaryaan atau penikmat dari kekaryaan dari mahasiswa itu, lalu mereka tunggu-tunggu gitu. Nah, jadi tentu hal itu akan menjadi sebuah tujuan dan bagaimana kita harus melaksanakan agar nanti sebuah pengkaryaan atau sebuah ide gagasan tadi bisa tertuang ke dalam wujudnya sebuah pertunjukan gitu ya. Nah, sistem kerjasama yang perlu kita susun, kita rancang secara kooperatif, secara rasional. Nah, karena kita berkaitan dengan tadi stakeholder ya, kita harus berpikir rasional juga. Nah, selama ini mahasiswa kita mampu untuk menjalin sebuah kerjasama yang sifatnya kooperatif ya, saling menguntungkan ya, transparansi di dalam hal ini gitu ya. Nah, tidak kalah penting juga ada kaitannya dengan ini, menekankan adanya perlu prinsip-prinsip efisiensi. Nah, prinsip-prinsip efisiensi inilah yang saya lihat saat ini yang sudah mulai mahasiswa kita itu lakukan gitu ya, baik dari penyediaan hal-hal layanan, misalkan kayak kemarin ada kaitannya dengan tiket ya, tiketnya tidak lagi ya dipermudah ya, sekira efisiensi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Saya kira kalau saya sebutkan bagian-bagiannya yang sudah dirancang oleh tim manajemen sangat banyak sekali gitu. Nah, selain itu juga perlu adanya sebuah sistem kepemimpinan dan pembimbingan gitu. Nah, tentu peranan si pemimpin ya di dalam hal ini saya kira sangat penting sekali gitu, karena dia bagaimanapun dia menjadi sebuah leadernya. Tentu dia meng-hire anggota-anggotanya sekira nanti sebuah penyelenggaraan ini bisa terselenggara secara utuh gitu ya. Ya, buat manajemen yang sehat ya tentu kepalanya juga harus sehat gitu. Iya, betul banget. Oke deh, terima kasih banyak Bapak. Berarti itu yang harus dipersiapkan Pak ya untuk mengambil mata kuliah manajemen gitu. Iya. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih Pak, tapi sebelumnya karena tadi Bapak udah banyak sharing nih, kita kebetulan hari ini ada dapat dukungan dari Naraya Kopi nih Pak. Jadi boleh banget Bapak diminum dulu sebelum kita lanjut Pak ya. Jadi kita dapat dukungan kopi susu nih teman-teman dari Naraya Kopi yang pastinya ini enak banget. Jadi buat kalian yang belum pernah nyoba, langsung aja datengin kafenya Naraya Kopi di samping gedung susu. Oke. Cakep. Cakep. Enak Pak ya, rasanya enak Pak ya. Enak dong, pasti enak. Kalau rasa bayar tuh enak. Ini kan rasa bayar. Iya betul. Nggak perlu ngeluarin uang, jadi namanya rasa bayar. Oh iya. Jadi lebih enak Pak ya. Lebih enak gitu. Oke deh. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi Pak ya. Boleh. Oke deh. Nah, Bapak kan di sini posisinya sebagai dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah manajemen pagelaran seni Pak ya. Yang pastinya udah tahu dong bagaimana karakter setiap mahasiswa. Jadi ada nggak sih tiap tahun itu keluhan dari mahasiswa terkait mata kuliah ini Pak? Iya, beragam ya ini. Beragam Pak ya. Ini mungkin saya akan akan melihat dari dua sisi ya.
sisi yang pertama saya akan berangkat pada sebuah fenomena ya, fenomena yang harus saya uraikan ya di dalam hal ini. Nah, kendala itu ya pasti ya selalu ada, tapi saya kira menjadi kendala yang menjadi sebuah, saya anggap tadi sebuah fenomena itu kita nikmati, kita buat hal yang kiranya itu menjadi sebuah pembelajaran, kita bagian dari pengalaman gitu ya. Akhirnya di mana nanti bahwa mahasiswa akan menemukan solusi tidak hanya mahasiswanya, tapi dosen pengampu juga akan menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi tadi. Nah, misalkan dari SB sebelumnya ya tadi saya beragam, tapi dengan keragaman tadi saya kira akan selalu membuat motivasi kami sebagai dosen pengampu ya. Kebetulan di sini saya dan Pak M. Budi Jakiasani MPD pengampunya ya, kami menyambut baik dengan adanya kendala-kendala tadi, dalam arti kami masih melihat dari segi positifnya fenomena yang ada itu ya, kami jadikan sebuah pembelajaran bahwa kami sebagai dosen pengampu bagaimanapun harus rasionalitas dalam mengambil sebuah kendala-kendala tadi. Nah, kalau saya uraikan satu contoh saja kendala yang saat ini dan yang sebelumnya itu ya. Yang pertama adalah ini pada bagian bahwa pada penjajakan, misalkan pada komunikasi ya, koordinasi antar karena emang ini dilakukannya 2 angkatan ya tentu ini banyak yang perlu diatur, perlu diawasi, perlu dikelola gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah kendala juga. Itu ditambah lagi adanya sebuah tuntutan yang yang diberikan oleh dosen pengampu kepada mahasiswanya gitu ya. Ini menjadi sebuah kendala, saya kira begitu. Tapi kendala itu menjadi sebuah motivasi kita untuk melakukan yang terbaik gitu. Nah, jadi saya kira kendala itu gitu. Nah, jadi kalau kita tidak berangkat dari kendala, saya kira impossible. Kegiatan kita bisa baik gitu ya, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu yang fenomena. Yang kedua, saya akan melihat daripada sisi rasional saya sebagai dosen pengampu ya. Ya, tentu ada harapan-harapan yang tersirat ke dalam hal ini. Misalkan kaitannya dengan adanya bahwa mata kuliah ini tersaji di semester 5, yang dimana semester 5 itu tahun akademiknya adalah Juni sampai dengan Agustus sampai dengan Desember gitu ya, dimana bahwa proses itu akan menjadi kendala kita adalah ketika kita mau mengajukan sebuah proposal ke pihak-pihak luar itu tadi. Nah, kendalanya ya orang udah tutup buku, maka dari itu kita dari segi finansial terkendala gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat mahasiswa saya selama ini. Makanya saya itu sangat senang sekali dengan mahasiswa sekarang. Kendala tadi bukan menjadi sebuah kesulitan bagi mereka, bukan halangan mereka untuk melakukan sebuah aktivitas, tetapi bagaimanapun mereka tetap harus berupaya. Nah, di situ adalah bagian terpenting dari pembelajaran, bagian dari mata kuliah manajemennya ini. Di situ mereka belajar, lalu mereka berpikir kreatif untuk mencari solusi supaya ini kegiatannya jalan. Iya, betul. Walaupun kendala itu, tapi ini akan menjadi sebuah evaluasi kami, terkhusus saya ya sebagai dosen pengampu nantinya. Hal ini kiranya nanti akan menjadi sebuah dasar ketika nanti penempatan mata kuliah. Tapi saya kira penempatan ini udah seiring kok dengan letaknya, karena semester 5 manajemen dan pegelaran harus bersamaan, karena manajemen dia mengontrol, melaksanakan, mengevaluasi, menyelenggarakan sebuah kegiatan pertunjukan seni, dan pagelarannya adalah dia lebih pada pengkaryaannya. Jadi fokusnya enak
Gitu. Nah ini saya kira oke, tapi nanti tinggal penempatan semester paling yang perlu kita perhatikan. Misalkan sekarang berada di semester ganjil, kalau misalnya ditaruh di genap seperti apa? Paling itu nanti yang akan menjadi kendala bagi itu yang selama ini selalu terjadi, tapi tidak mematahkan semangat mahasiswa. Dan saya acungi jempol ini mahasiswa ini bisa melakukan sebuah tantangan yang diberikan oleh dosen pengampu tadi, ya, tidak mengurangi semangat, esensi dalam berkarya seninya tidak kurang gitu. Oke, berarti yang namanya kendala tuh pasti ada, tapi itu jadi suatu pembelajaran juga dan motivasi untuk mahasiswanya, Pak ya. Ya, betul. Oke deh, keren banget. Nah, terus tadi Bapak udah cerita tentang bagaimana manajemen pagelaran seni, perkuliahannya seperti apa dan apa saja yang dipersiapkan. Sekarang saya mau tanya lagi nih Pak, seperti apa harapan Bapak untuk SB tahun ini Pak? Oke, ya sebenarnya harapan dari SB 12 ini ya saya akan memberikan bahwa pemenuhan yang besar kepada SB 12 ini, karena emang ini jadi bagian momentum awal bahwa sebuah karya seni yang harus tersaji di dalam sebuah panggung pertunjukan, di mana bahwa ini berada di masa endemi ya. Di masa endemi tentu bagaimana ini bisa tersuguh dengan baik, dan saya menaruh sangat besar sekali kepada dua angkatan ini ya tentu doa ya, terus itu juga keseriusan dalam melakukan proses pembimbingan kepada mahasiswa selalu kami berikan yang terbaik gitu ya. Bisa dikatakan ya 1 kali 24 jam itu ya bisa saja membantu dalam mensukseskan acara ini. Itu sih harapannya, ya harus yang terbaik, dan setiap tahun itu harus oke lah pertunjukannya gitu. Oke deh, keren banget. Terima kasih banyak Bapak atas harapannya, dan kayaknya percakapan kita udah cukup sampai di sini nih Pak. Tapi sebelumnya Bapak boleh lihat sini dulu dan ajak para penonton dan pendengar untuk nonton pementasan SB 12 di bulan Februari nanti Pak. Oke. Ya, para masyarakat atau para penikmat seni ya, saya kira perlu apresiasi dari seluruh masyarakat, terus itu juga para pelajar mahasiswa dalam menyaksikan SB 12 ini, karena tanpa kalian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Oke deh. Nah juga teman-teman, sedikit tambahan informasi untuk pementasan kita akan diadakan di Gedung Balai Rungsari, Taman Budaya Kalimantan Selatan di tanggal 9 dan 10 Februari 2023. Dan untuk tiketnya kalian boleh banget langsung cek Instagram Sender Tasik Berkarya 12. Nah Bapak, sepertinya podcast kita kelar nih, tapi saya mau tanya lagi terakhir banget. Gimana kesan Bapak datang ke podcast hari ini Pak? Ya, kesannya oke banget. Oke banget. Berarti kalau diundang lagi Bapak berkenan Pak ya? Iya, boleh kita buat program lagi aja. Program baru Prodi Pak ya? Dengan tema-tema yang sesuai dengan program studi kita. Iya, betul banget. Untuk berkarya. Oke deh. Nah dengan ini berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, karena Elma. udah mau meluangkan waktunya buat ikut rekaman hari ini. Dan juga kepada para penonton, terima kasih untuk tetap bersama kami dan selalu mendengarkan podcastnya kami. Dan kami akan kembali lagi minggu depan, yang pastinya dengan bintang tamu yang keren abis. Aku Mael, undur diri dan terima kasih. Bye-bye.